Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya khusus ingin menyampaikan pendapat saya tentang MBG, makan bergizi gratis. Kebetulan semalam datang tim MBG, tim makan bergizi gratis, ke sekolah saya. Saya kebetulan adalah ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, memiliki sekolah TK Immanuel Kids 1, TK Immanuel Kids 2, SD SMP Tobi Bethlehem, dan SD Louis Bethlehem. Jadi saya hanya menyampaikan ini kepada Bapak Prabowo ya. Mungkin bisa saran saya ini dipertimbangkan, dan bisa juga tidak Anda pertimbangkan, karena saya peduli dengan siswa saya dan sangat peduli dengan sekolah saya. Kebetulan sekolah saya ini saya tujukan untuk kalangan menengah ke bawah. Pengabdian saya kepada bangsa ini melalui pendidikan. Jadi banyak penghasilan saya dari profesi pengacara saya investasikan di sini, di sekolah saya ini. Jadi Bapak Prabowo, ada dua hal yang sangat mengkhawatirkan saya, dan kemungkinan yang dua hal ini pasti terjadi. Kalau nggak di sekolah saya, bisa di sekolah lain. Yang pertama, karena anggaran ini begitu besar Bapak Prabowo, dan orang Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia, baik pengusaha ataupun pejabat, itu lebih banyak yang suka korupsi daripada yang tidak korupsi. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Prabowo harus paham betul bahwa pengusaha Indonesia dan para pejabatnya lebih banyak yang suka korupsi daripada tidak korupsi. Itu bisa kita lihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi. Karena anggaran ini begitu besar, ya, maka potensi untuk dikorupsi juga besar, ya. Seperti pepatah, ada gula, ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi anggaran ini besar, ibaratkan gula. Sangat-sangat besar menurut saya. Dan Anda, Bapak Prabowo, Anda terlalu berani membuat anggaran ini di tengah-tengah fasilitas infrastruktur masyarakat Indonesia masih banyak kurang, seperti jembatan, jalan rusak, rumah masyarakat yang reot, dan banyak lain sebagainya. Tapi keras kepala Anda menetapkan anggaran MBG ini sangat besar, maka mau tidak mau kami rakyat Indonesia ini hanya bisa melihat dan menontonnya. Jadi Pak Prabowo, yang pertama, saya selaku pemilik sekolah sangat concern, karena yang ngelola ini Anda adalah pihak lain, pihak swasta. Maka kemungkinan besar, mudah-mudahan pendapat saya ini salah, tapi saya yakin akan terjadi banyak korupsi di kasus makanan bergizi ini. Itu satu, rentan dengan korupsi. Ada yang kedua ini menyangkut kami, menyangkut ketua yayasan, kepala sekolah, guru, orang tua siswa. Makanan bergizi ini sangat rentan dengan keracunan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Prabowo, makanan bergizi ini sangat rentan dengan keracunan. Karena profesi saya sebagai pengacara, apabila terjadi keracunan, bisa jadi, ya, bisa jadi karena yang ngelola orang luar, bukan pihak sekolah. Siapa yang bertanggung jawab, Bapak Prabowo? Kebetulan saya pengacara, orang hukum.
apabila makanan yang diantar ke sekolah dan terjadi keracunan, mudah-mudahan tidak ada yang nyawanya hilang. Tapi kalau terjadi ada nyawanya hilang, siapa yang bertanggung jawab atas makanan tersebut? Tolong jawab dulu. Apakah negara? Apakah pihak yang menyajikan makanan tersebut? Dan potensi keracunan itu sangat-sangat besar. Karena apa? Karena banyak para pengusaha catering nanti tidak peduli dengan hygiene. Ketika orang datang mengecek, dia buat bersih-bersih. Tapi ketika tidak ada yang kontrol dan jumlahnya, volumenya sangat besar, bisa jadi keracunan. Keracunan bisa terjadi dari makanan yang sudah basi diolah supaya untung besar. Makanan yang sudah tidak layak diolah supaya untung besar. Atau yang memasak tidak bersih, tidak menggunakan standar. Siapa yang tahu? Makanya saya katakan kepada Anda, Bapak Prabowo, niat Anda memang bagus, tapi Anda melupakan yang terjadi, khususnya penyalahgunaan anggaran itu pasti karena banyak jumlah uangnya dan keracunan. Siapa yang bertanggung jawab? Di TV ada berapa saya lihat keracunan, dan itu pasti akan terjadi. Kalau terjadi dengan ke sekolah saya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi Bapak Prabowo, saya memang tidak doktor, tidak profesor. Saya hanya sarjana hukum. Tapi mudah-mudahan Bapak Prabowo, karena saya suka baca, ya, karena saya suka baca, saya banyak tahu. Karena saya banyak tahu, makanya ada isi kepala saya. Dan saya mengalami pendidikan di luar. Saran saya kepada Anda, Bapak Prabowo, yang pertama, kurangi anggaran MBG itu, kurangi separuh. Arahkan yang makanan MBG itu kepada daerah-daerah miskin. Untuk mendapatkan data daerah-daerah miskin, ada Badan Statistik Nasional. Anda bisa cek, ya. Kurangi separuh. Jadi dana yang separuh itu Anda gunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, ya, khususnya di Papua, NTT, dan Kalimantan dan daerah saya, ya. Lumayan itu Bapak Prabowo, lumayan untuk bangun jembatan, untuk merayak sekolah dan lain sebagainya. Itu saran saya. Karena kalau dana MBG ini terlalu besar, susah ngontrolnya, dan Anda sudah tahu kualitas SDM para PNS di Indonesia ini, pejabat-pejabatnya banyak mental korup. Makanya bapak saya dulu melarang saya jadi PNS. Saya ulangi, bapak saya dulu melarang saya jadi PNS, karena kalau kau mau jadi PNS, kamu harus ikhlas melayani. Tapi kalau kau mau kaya, mau berduit, jangan jadi PNS, jadilah pebisnis atau pengacara. Karena PNS itu gajinya sudah tertentu. Jadi tidak mungkin seorang PNS memiliki rumah mewah, mobil mewah kalau tidak korupsi, kecuali dia ada usahanya dan bisa dibuktikannya. Ya, jadi itu rentan di korupsi, Pak Prabowo. Kurangi aja separuh. Yang kedua, nggak usah Anda tenderkan kemana-mana makanan bergizi ini. Suruh sekolah yang bertanggung jawab. Biar pihak sekolah yang bertanggung jawab. Kasihkan uang itu ke pihak sekolah. Biar pihak sekolah yang buat MOU ke negara. Dan pihak sekolah mengasih uang itu ke orang tua. Biar orang tua yang masak. Dibuat juga perjanjian. Itu jelas. Jadi kalau terjadi keracunan makanan, sekolah bertanggung jawab, orang tua yang ngasih makanan itu bertanggung jawab. Tapi kalau yang sekarang ini Bapak Prabowo, mana mau saya ketua yayasan, kepala sekolah bertanggung jawab atas keracunan yang dibuat oleh pihak catering. Anda paham nggak Bapak Prabowo? Ya, tolong Anda cerdas, ya. Tidak perlu gelar profesor, doktor untuk memahami kasus ini. Ya, cukup banyak baca, banyak tahu, sehingga banyak tahu bisa pintar. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trinop Sianturi.
mereka.